Jengkol tidak hanya direndang, dibalado, melainkan bisa juga disemur. Enak banget, gurih berempah. Langsung aja kita buat. Pertama untuk jengkolnya sudah direbus tadi malam sampai empuk. Tadi malam saya rebus menggunakan lengkuas, serai, daun salam, dan juga kopi. Jadi aromanya sudah berkurang ya. Kemudian jengkol ini akan digeprek dulu pakai cobek supaya nanti hasilnya itu lebih empuk. Dan ini sudah selesai saya geprek jengkolnya, hasilnya seperti ini ya. Sudah agak mekar jengkolnya, jadi nanti saat dimakan lebih empuk dan juga lebih pulen tentunya. Kita sisihkan dulu jengkolnya ini. Langsung kita siapkan untuk bumbu halusnya, pakai bumbu yang lumayan banyak ya. Ada bawang putih, kemudian bawang merah, jahe, kunyit, kemiri, cabai merah keriting, cabai rawit, dan di sini saya tambahkan juga ya ketumbar, kira-kira 1 sendok makan. Nah, semua bahan ini akan di blender dulu sampai halus. Dan jangan lupa ditambahkan juga 1 buah tomat, tadi kelupaan. Kita tambahkan aja sekarang. Nah, di blender kembali. Hasilnya seperti ini, kita pindahin dulu ke dalam piring. Dan untuk bumbu lainnya ada bumbu aromatik. Di sini sudah saya siapkan 4 batang serai yang udah digeprek. Kemudian daun salam, daun jeruk, lengkuas, kayu manis, kapulaga, bunga lawang, cengkeh, dan juga ini di piring yang hijau ada pala yang sudah dihaluskan sebanyak 2 butir. Dan untuk semur ini saya menggunakan sedikit santan, kira-kira 500 ml santan sedang. Sekarang kita tumis dulu ya untuk bumbu halusnya. Minyaknya udah panas, kemudian kita masukkan bumbu yang di blender tadi. Ditumis dulu bumbu ini sampai matang, sampai wangi. Jangan lupa dimasukkan juga bumbu aromatiknya yaitu pala. Semua bumbu aromatik yang di piring tadi masukkan aja semuanya ya. Jangan lupa daun jeruknya disobek-sobek dulu supaya nanti lebih keluar aromanya. Nah, lanjut kembali ya, ditumis semua bumbu ini sampai matang, sampai wangi. Ini salah satu resep semur jengkol yang enak banget. Bumbunya itu sangat banyak, jadi nanti lebih wangi. Ditumis sampai matang untuk bumbunya ini. Oke, dan ini bumbunya sudah matang, sudah wangi. Selanjutnya dimasukkan jengkol yang udah digeprek tadi ya. Kita masukkan semuanya. Setelah itu diaduk-aduk dulu sebentar supaya jengkol dan bumbunya ini tercampur. Kemudian di sini saya tambahkan kira-kira 150 ml air, ini bekas blendernya tadi. Kita aduk-aduk kembali supaya lebih tercampur semuanya. Kemudian dimasukkan santannya. Setelah itu diaduk-aduk kembali ya semuanya. Dan di sini saya tambahkan aja untuk seasoningnya. Untuk seasoningnya saya pakai garam kira-kira 1 sendok makan. Lalu ditambahkan juga merica bubuk. Kemudian kaldu bubuk saya pakai merek Royco. Kalau teman-teman mau ditambahkan micin boleh juga ya, sesuaikan selera aja. 3 sendok makan gula merah. Nah, setelah udah masuk seasoningnya, kemudian diaduk dulu ya supaya semuanya lebih tercampur. Dan ini akan dibiarkan dulu ya supaya kuahnya ini lebih menyusut dan meresap ke dalam jengkolnya. Nah, seperti ini sudah mendidih kembali. Jangan lupa sambil sekali diaduk. Nah, supaya semuanya itu nanti matangnya merata. Dan buat teman-teman nanti yang komen, kenapa sih semurnya pakai santan? Karena ternyata lebih enak kalau ditambahkan sedikit santan aja ya, dibanding yang tidak. Jadi saya tambahkan aja tadi santannya. Kalau teman-teman tidak mau pakai santan boleh juga. Nah, ini kita biarkan sampai airnya menyusut.
Nah, airnya sudah agak menyusut, kita masukkan kira-kira 4 sendok makan kecap manis. Setelah itu diaduk dulu ya supaya semuanya lebih tercampur. Kalau nanti masih dirasa kurang kecapnya ini boleh ditambahkan lagi ya, supaya warnanya juga lebih hitam. Tapi tadi karena udah pakai gula merah lumayan, jadi saya rasa kecapnya juga gak usah terlalu banyak. Nah, seperti ini. Ini karena masih ada sisa kecapnya sedikit lagi, jadi saya tambahkan aja. Diaduk kembali ya supaya kecapnya tercampur. Karena tadi pakai bumbu yang lumayan banyak, jadi untuk aroma jengkol ini sudah ketutup sama aroma bumbu, jadi udah wangi banget ya. Dijamin nanti tidak begitu bau lagi saat dimakan. Nah, kita aduk semuanya sampai tercampur. Dan untuk semurnya ini nanti saya biarkan ada sedikit kuahnya supaya tidak terlalu kering. Nah, begini aja ya, udah matang semur jengkolnya. Langsung aja kita matikan apinya. Kita pindahin dalam piring saji seperti ini. Ini aromanya wangi banget. Aroma dari rempah-rempahnya itu, dari bumbunya. Jangan lupa ditambahin bawang goreng. Nah, ini dia ya resep semur jengkol yang enak banget. Recommended untuk teman-teman coba di rumah. Empuk, gurih, berempah, semuanya pokoknya bikin lahap makan. Terima kasih buat teman-teman yang menonton video kali ini. Semoga resep kali ini bermanfaat. Untuk sekarang ini lagi musim jengkol, jadi nanti jangan lupa recook di rumah ya. Sekian dulu video kali ini, dan sampai jumpa di video berikutnya.